Aktif mah Babinsa, ketua kader KWT, ketua ke para dia. Telat. Hasil wis mikir suwe aku. Yang penting talib tetap jalan. Siap. M. Wagimin dari fraksi Partai PKB, Mendri Ferizal dari Partai Gerindra, Aida SIP dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian Edi Prayoga dari Partai Golkar, dan Sinaga Ersa Awangga dari Partai Demokrat adalah anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 4 yang hadir dalam acara Jaring Aspirasi Masyarakat reses kedua masa sidang tahap kedua tahun 2023. Jaring Aspirasi Masyarakat awal yang berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2023 untuk Dapil 4 diselenggarakan di Balai Kampung Sulu Suban, Kecamatan Seputi Agung. Turut hadir dalam reses tahap kedua tersebut Camat Seputi Agung beserta jajarannya, para kepala kampung Kecamatan Seputi Agung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita. Dalam reses tersebut, Wagimin menjelaskan bahwa Kecamatan Seputi Agung pada pemilu yang baru lalu masuk wilayah Dapil 5, namun adanya perubahan dan ketetapan KPU wilayah Kecamatan Seputi Agung masuk dalam Dapil 4. Lebih lanjut, Wagimin mengatakan jaring aspirasi masyarakat ini terbagi dalam dua, yaitu jaring aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD dan jaring aspirasi masyarakat melalui tingkat RT, dusun, kampung, hingga tingkat kecamatan. Oleh karena itu, Wagimin berharap melalui jaring aspirasi ini, apa yang menjadi skala prioritas dapat diusulkan. Namun Wagimin menegaskan tidak sepenuhnya jaring aspirasi itu terpenuhi seluruhnya. Sementara itu, Edi Prayoga dari Partai Golkar dalam reses tersebut menanggapi adanya usulan dari warga masyarakat melalui kepala kampung, yaitu beberapa hal pembangunan infrastruktur, jalan, dan lain-lain. Edi Prayoga menjelaskan bahwa komitmen DPRD dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perihal pembangunan telah dilakukan persetujuan bersama, yaitu tercantum dalam RTW yang diutamakan adalah jalan poros penghubung antar kecamatan dan kampung. Di tempat yang sama, anggota DPRD Lampung Tengah, Sinaga Ersa Awangga dari fraksi Demokrat berharap kepada masyarakat melalui kepala kampung dan camat, mari manfaatkan kesempatan reses ini untuk mengusulkan apa yang menjadi skala prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah dunia pendidikan dan kesehatan, seperti perbaikan gedung sekolah, perbaikan gedung puskesmas, serta penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan lainnya. Pada yang terhormat Bapak Camat Seputi Agung, Bapak Dede Rianto, dan yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang mewakili, dan yang saya hormati rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 4, dan yang saya hormati Ketua anggota BPK Kampung Susuban, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, BKK kader Posyandu, dan yang saya hormati seluruh aparatur Kampung Susuban, dan yang saya banggakan Bapak-bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di balik kampung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamah. Bapak-bapak sekalian, dalam acara reses hari ini mungkin nanti akan ada perkenalan ya dari Bapak-bapak Dewan dari Dapil 4, karena mengingat kemarin dulunya kan kita masuk Dapil 5, jadi seperti itu sekarang masuk Dapil 4. Mungkin dari beliau Bapak anggota Dewan yang Dapil 4 mungkin nanti ada perkenalan dan mungkin ada pemasukan atau ada himbauan yang nantinya insya Allah akan bisa menambah ilmu kita, wawasan kita dari pernyataan apa yang disampaikan nanti dari beliau semua. Kiranya itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat Sebuti Agung kepada Bapak Dedi Arianto Yuriga, STP MH, disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, tabi kali burung. Mohon izin saya para anggota Dewan yang terhormat, saya duduk ya. Yang saya hormati para anggota DPRD Dapil 4 yang saat ini bisa hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk bisa memperjuangkan masyarakat di Dapil 4 untuk lebih sejahtera lagi. Amin. Yang saya hormati Kepala Kampung Sulusuban, Bapak Karansano, beserta seluruh staf dan jajarannya, para perangkat kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, Babinsa yang mewakili dari Polsek Terbanggi Besar, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat-sangat dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua di sini dapat diberikan kesehatan dan keluangan waktunya sehingga dapat melangkahkan kaki memenuhi undangan dari para beliau-beliau ini untuk mendengarkan dalam kegiatan reses jaring aspirasi di tahun 2023 ini, yang artinya menjaring aspirasi yang sempat ngobrol tadi untuk pembangunan di 2024 yang insya Allah yang sudah kita jalani tahun 2023 ini agak sedikit kecewa karena munculnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 kemarin kita sempat musrek, agak sedikit hilang kegiatannya di Kecamatan Sebuti Agung. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedikit menambahkan izin para anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 4 menambahkan dari kepala kampung, artinya Sebuti Agung yang sudah kita tahu sebelumnya berada di Dapil 5 dan sekarang per KPU menentukan di Dapil 4. Masyarakat kami se-Kecamatan Sebuti Agung sangat menunggu kegiatan-kegiatan ini untuk mengenalkan diri. Karena tak kenal maka tak sayang. Di sini ada Ketua BPK beserta anggotanya, Bapak Kepala Kampung Endang Rejo, Pak Rampes sempat hadir juga. Terima kasih karena saya mengundang seluruh kepala kampung, 10 kampung di sini untuk lebih mengenal Bapak Ibu hadirin sekalian di sini. Gimana? Apa saja, siapa saja orangnya dari perwakilan wanita atau wanita. Masyarakat semua hadir di sini, khusus di Kampung Sulusuban, dan mungkin nantinya juga ada reses-reses lanjutan berikutnya bisa masuk ke kampung-kampung lain di Kecamatan Sebuti Agung. Mudah-mudahan selalu akan diberikan kesehatan. Di 2023 kami semua sangat berharap sekali masukan-masukan dari masyarakat bisa ditampung aspirasinya oleh Bapak Ibu semua hadirin Dapil 4, DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 4 untuk dapat direalisasikan. Karena
usulan kami di 2023 banyak yang sudah diusulkan dan muncul di musrenbang, tapi begitu dengar informasi tidak realisasi, hilang. Kami sudah merasakan apa yang menjadi program dari pemerintah, satu ruas jalan dari Bandar Jaya Adijaya sampai Sulusuban. Mudah-mudahan di 2024 juga merasakan satu ruas yang berdampak, bukan hanya sekedar sepotong setengah kilo atau 1 kilo, tapi tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan adanya satu ruas jalan ini, masyarakat semua sangat terbantu sekali. Jadi mohon sangat sekali, kemarin yang perlu saya informasikan, kami semua kepala kampung sepakat untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan Simpang Agung sampai Harapan Rejo. Dan untuk di tahun-tahun berikutnya semua sepakat satu kampung satu ruas dengan panjang yang sama. Tapi ternyata di Dewan sendiri itu dipecah. Setengah kilo ada di Sulusuban, setengah kilo ada di Mujirahayu, setengah kilo ada di Simpang Agung, sehingga masyarakat tidak merasakan hasilnya dengan pembangunan yang hanya 0,5 km tersebut. Tapi kalau dia satu ruas sepanjang 6 kilo menyesuaikan dengan anggaran yang ada, insya Allah masyarakat akan merasakan hasilnya. Bisa kita lihat kalau tadi lewat di kampung Dono Arum, ada di Talang, dia bagus 1,5 kilo di situ, tapi di bawahnya jalannya hancur parah, jadi kubangan kolam, sehingga itu yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Jadi mudah-mudahan, insya Allah kami mendoakan semua Bapak Ibu semua yang hadir di sini, khusus Dapil 4 bisa melanjutkan perjuangan masyarakat membangun Kabupaten Lampung Tengah. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan usulan-usulan kami bisa ditampung dan diperjuangkan Bapak Ibu semua. Saya akhiri menanam bahasa Sikampun panjaman dia buat bahasa Sikampun menuju di mati kubah. Maaf alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Seputi Agung beserta Forkopimda Kecamatan Seputi Agung, Pak Kapolsek pada terakhir. Yang kami hormati para bapak dan ibu kepala kampung se-Kecamatan Seputi Agung, teristimewa Bapak Kepala Kampung Sulusuban beserta aparatur kampungnya. Yang kami hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, ibu-ibu PKK, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa kita panjatkan atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Sebahagian dari nikmat Allah, Allah pertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah maslahat bagi kita sekalian. Sholawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Camat, para kepala kampung, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mewakili rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 4. Pertama, hadir kami di sini adalah silaturahmi dan perkenalan. Karena untuk pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah terjadi perubahan dapil, yang itu perubahannya mengena di Kecamatan Seputi Agung. Yang pada pemilu sebelumnya Kecamatan Seputi Agung dalam pemilu itu masuk dapil 5 bersama dengan terbagi besar, Perusahaan Nunyai, kemudian Lepon Kubuat seperti Mataram. Untuk pemilu 2024 Kecamatan Seputi Agung masuk dapil 4, bergabung dengan dapil 4 yang lebih dulu pada Ratu, Anak Tuhan, Anak Ratu Haji, Kubian dan Selagi Liga. Kalau guyon Pak Camat,
ketika itu ditawarkan kepada Seputi Agung, yakin gak ada yang setuju? Gak ada yang setuju gabung dengan Dapil 4 Padang Ratu dan sekitarnya. Walaupun tidak setujunya gak usah ditanyakan. Sehingga ini adalah sesuatu yang baru menjadi keluarga yang baru. Karena ini sudah keputusan KPU, ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Karena kita suka atau tidak suka itu tetap akan berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya perkenalan kami di sini dalam rangka menyambut pemilu 2024. Usia pemerintahan atau sebelum pemilu itu masih ada kurang lebih 1 tahun. Kalaulah proses ini adalah jaring aspirasi yang disampaikan oleh Pak Camat, ini jaring aspirasi untuk APBD 2024. Karena untuk APBD 2023 jaring aspirasinya sudah dilaksanakan pada tahun 2022 oleh kawan-kawan kami anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dapil 5 lama, dan itu sudah disampaikan, sudah dimusrembangkan, kemudian sudah diparipurnakan. Adapun adanya gonjang gaji yang disampaikan oleh Pak Camat, adanya PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212, perubahan kebijakan yang diharuskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak ada bedanya, sehingga anggaran itu dialihkan sebagian besar itu untuk kesehatan dan pendidikan. Sehingga apa yang menjadi aspirasi Bapak melalui DPRD yang lama, Dapil 5, dimusrembangkan, diparipurnakan oleh kami DPR, tidak seluruhnya itu bisa direalisasikan sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Itu yang kedua. Sebelum jauh kami berbicara, karena pada akhirnya kita nanti akan bergabung menjadi Dapil 4. Dapil 4 lama sebelum Seputi Agung bergabung itu ada 8 anggota DPRD. Dapil terkecil dari 5 dapil yang ada. Dapil 5 sebelumnya 12 anggota. Dapil kami cuma 8, yang hadir ada 4 orang. Baik, saya perkenalkan, saya Haji Wagimin SAG. Saya dari Partai Kebangkitan Bangsa, dari PKB. Saya tinggal di Kecamatan Padang Ratu. Kalau keluarga besar itu insya Allah kenal, karena saya kemarin sekretaris PCNU Lampung Tengah, dan hari ini saya wakil ketua 1 PCNU Lampung Tengah. Hadir di tengah-tengah kita, sebelah kanan kami Ibu Aida SIP. Beliau dari Partai PDI Perjuangan, tinggalnya di Kecamatan Padang Ratu. Di sebelah kiri saya ada Bapak Henry Ferijal, sarjana ekonomi. Assalamualaikum. Beliau dari Partai Gerindra, tinggalnya di Kecamatan Ubian. Kemudian di sebelah kiri Pak Henry, Bapak Aidi Prayoga SPD. Dari Partai Golkar, tinggalnya di Kecamatan Anak Ratu Aji. Ini masih ada di perjalanan, ada halangan ban mobilnya pecah. Bapak Haji Singa R. Wangga, beliau dari Partai Demokrat yang tidak hadir, dia dari Ubian. Satu orang lagi Bapak Hanafiah SAP, dia dari Partai Nasdem, tinggal di Anak Tuhan, tidak hadir. Satu orang lagi Bapak Purwanto SE dari Partai Keadilan Sejahtera, tinggalnya di Bandarsari Padang Ratu, juga belum hadir. Dan satu lagi Bapak Haji Haki Sarjana Hukum dari Partai PDI Perjuangan, tinggalnya di Senagalinga, yang juga berhalangan hadir. Itu 8 orang anggota DPRD Dapil 4 produk pemilu 2019 sebelum Seputi Agung bergabung. Setelah Seputi Agung oleh KPU dimasukkan ke Dapil 4 untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang, kursi yang diperebutkan, yang disediakan untuk mewakili masyarakat Dapil 4 baru ini berjumlah menjadi 9 kursi. Jadi
dengan adanya penambahan seperti Agung masuk dapil 4 untuk pemilu yang akan datang, pemilu legislatif, itu kursi yang disediakan ada 9 kursi. Mudah-mudahan nanti dari Sekretari Agung, entah dari partai apapun, ada yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dapil 4. Karena suara Sekretari Agung itu sangat besar dibanding dengan suara dapil 4 yang sebelumnya. Ini nyaris sepertiganya, seperempat daripada suara yang ada. Tetapi walaupun demikian, Pak Camat, Pak Kepala Kampung, mohon izin juga ketika kami yang ada di Padang Ratu, Selaga, Liga Mulia dan anak Ratu Haji juga punya saudara di sini, mungkin silaturahmi di sini, sehingga tidak a priori nek ujung seperti aku nggak usah dipilih, tidak begitu juga. Kami juga berbuka kalau nanti ada calon dari seperti aku, welcome ke Padang Ratu, ke anak Ratu Haji, karena ada struktur partai mereka dan pastilah ada saudara mereka. Kira-kira seperti itu. Maka hari ini silaturahmi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh dan pamong yang ada di kecamatan Sebenarnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tujuan reses saya kira ini sudah dilaksanakan berpuluh-puluh kali oleh kawan kami DPRD Dapil 5 yang lama. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Kepala Kampung, oleh Pak Camat. Reses itu adalah satu kegiatan DPRD dalam rangka jaring aspirasi. Jaring aspirasi itu ada dua, ada jaring aspirasi melalui anggota DPR melalui kami, ada jaring aspirasi yang dilakukan oleh Kepala Kampung dari tingkat RT, dusun melalui musrembang. Nanti itu disatukan di dalam musrembang kabupaten. Nah, jaring aspirasi yang akan kami laksanakan dari mulai hari ini untuk jaring aspirasi pembangunan APBD 2024. Jadi oleh karena itu, ketika nanti waktunya masih ada, kami sebagai warga baru Dapil 4 yang belum paham secara geografis, karakteristik serta sosiologis masyarakat seperti Agung, monggo nanti disampaikan. Akan tetapi yang namanya aspirasi ini sudah bertahun-tahun, tidak semuanya aspirasi itu bisa terkabulkan. Sadar sepenuhnya Bapak Ibu sekalian, Lampung Tengah dengan 28 kecamatan dengan 311 kampung dan kelurahan, ini semuanya aspirasinya sama seperti kita, pengen pembangunan dan lain sebagainya. Di sisi lain, Kabupaten Lampung Tengah dengan luas yang terluas di Provinsi Lampung, dengan penduduk yang terbanyak di Provinsi Lampung, dengan bentangan jalan yang terpanjang di Provinsi Lampung, tetapi dengan memiliki APBD yang jauh ketinggalan dengan daerah lain. Ada yang di bawah kita, ada yang di atas kita, macam apa? Perbedaannya adalah kalau Tanggamus itu jalannya banyak yang berpegunungan. Jalan lintas Ring Sewu Kota Agung jalan nasional. Tetapi kalau di Lampung Tengah, jalan di seperti Agung saja seperti benang kusut, Pak. Itu jalan kabupaten yang merupakan kewajiban kabupaten untuk memperbaiki. Sehingga kalau ada 311 kampung kelurahan, maka 311 kampung kelurahan semuanya juga minta jalan. Di sisi lain APBD kita, APBD 2023 yang baru saja diparipurnakan itu di angka 2.732 miliar. Itu sangat jauh dari kebutuhan realistis apabila ingin membangun jalan, infrastruktur dan yang lain. Sedangkan kabupaten lain, contoh Bandar Lampung dan Lampung Selatan, kenapa bisa maju? Sumber pembangunan APBD diantaranya adalah PAD, pendapatan asli daerah. Dari 2,7 triliun, PAD kita Lampung Tengah cuma 259 miliar. Jadi hanya 10%-nya untuk membangun. Karena apa? Sumber PAD itu satu dari hotel kita terbatas. Dua dari rumah makan kita terbatas. 3 dari pariwisata kita terbatas. Orang sering salah tafsir. Lampung Tengah kan ada humas, ada gunung madu segala macam.
perusahaan besar ada di Lampung Tengah, tetapi pajak mereka bukan ke kabupaten, ke provinsi dan pusat. Orang melihat samsat itu setiap hari ratusan juta, itu samsat pajaknya ke provinsi. Terus pertanyaannya, nah Lampung Tengah dapat apa? Ya Lampung Tengah seperti itu, Pak. Kalau Bandar Lampung, hotel, rumah makan, pariwisatanya sangat tinggi sehingga pendapatan asli daerahnya sangat tinggi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, modal pertama APBD, modal APBD kita adalah PAD. Modal kedua kita transfer dana dari pusat yang berbentuk DAU dan DAK. DAK itu sudah ditentukan peruntukannya dan alokasi khusus. Jadi pemerintah daerah tidak bisa, kalau memang dari pemerintah pusat untuk pendidikan, meskipun jalannya rusak, nggak bisa dibelokkan ke pendidikan. Yang bisa masih ditakatkan dari PAD. Nah, dana alokasi umum besar, Pak. Akan tetapi amanat daripada undang-undang, dana alokasi umum itu peruntukannya pertama gaji pegawai. Kalau pegawai nggak digaji demo Pak Libur. Kedua 20% untuk pendidikan. Sehingga dana dari PAD kecil, dari DAU kecil, dan tidak bisa diutak-atik. Inilah hasil yang kita rasakan seperti ini. Tadi ngobrol-ngobrol nggak resmi sih. Mungkin Lampung Tengah kalau pengen maju, kayaknya perlu pisah ini kira-kira. Ibarat anak kalau ngumpul serumah terus gitu kan, sudah rebutan. Nah, sementara wacana pisah ada Lampung Tengah, Lampung pesisir seperti barat seperti timur. Ini dari zaman Bupati Pak Adi Ahmad sampai sekarang belum juga terrealisasi. Dan kayaknya kalau nanti ada pisah tetap seperti aku di tengah kayaknya Pak. Meskipun kami geret-geret di barat juga kayaknya nggak mau kayaknya. Jadi bahasa guyonnya semakin cepat ada Cekung Pengaran, semakin cepat pisah dengan Padang Ratu seperti aku. Bahasa guyonnya. Jadi kira-kira seperti itu. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sederhana. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan DPR selaku pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD, berusaha semaksimal mungkin untuk memeratakan pembangunan dengan dana yang ada seperti itu. Oleh karena itu apabila tidak dirasa belum merata, memang itu adalah situasi yang memaksa. Tapi yang perlu bapak-bapak keluarga besar seperti Agung syukuri, 2022-2023 Pak Lurah, Pak Kakang, hanya ada 3 kecamatan yang harus bersyukur. Satu kecamatan Simpang Agung, dan terbagi adanya jalan yang luar biasa dari Terbagi Besar Pasar sampai sini. Yang kedua, kecamatan Pubian dari Payung Rejo sampai Sendang Agung. Hanya itu Pak, bayangin dari 28 kecamatan yang merasakan jalan yang sangat-sangat bermanfaat, hanya 2 kecamatan itu. Di luar sana masih ada 26. Jadi kalau sudah dikasih jalan masih minta juga ya wajar, namanya orang minta Pak ya. Siapa yang tidak mau seperti itu? Tentunya nanti biasanya dari aspirasi itu dia akan dibahas di Musrembang, dibahas lagi nanti oleh pemerintah daerah, oleh tim anggaran daerah dengan DPRD. Tapi untuk 2024 yang kita bicarakan. Nah, sampai dengan tahun 2024, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini DPRD dan P5 lama yang akan melaksanakan fungsinya. Fungsi kami di DPRD sebagai wakil daripada masyarakat itu ada 3. Fungsi DPR yang Bapak Ibu pilih itu ada 3. Yang pertama, kami mempunyai fungsi legislasi. Legislasi itu apa? Kalau DPR RI, DPR pusat membuat undang-undang, kami DPRD dengan pemerintah membuat peraturan daerah. Peraturan daerah itu peraturan yang mengatur kebijakan daerah yang tidak ada di undang-undangnya, tidak ada di peraturan daerah provinsi, atau yang menjabarkan undang-undang atau peraturan daerah yang di atasnya. Baru saja kami paripurnakan ya Pak Adi, yaitu dengan peraturan daerah RT RW untuk tahun 2025 tahun 2040 selama 25 tahun,
RT RW itu rencana tata ruang dan wilayah. Itu sudah kami paripurnakan sebagai acuan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menerapkan kebijakan bahwa daerah ini masuk, kalau jalan ini masuk kabupaten, ini masuk provinsi, ini daerah rawan bencana, ini daerah tambang, daerah persawahan, daerah irigasi, ini diatur di dalam RT RW yang sudah diparipurnakan oleh DPR beberapa hari yang lalu. Nah, termasuk juga peraturan daerahnya yang lainnya, yang itu sebahagian juga merupakan aspirasi dari masyarakat. Contoh misalnya kegelisahan masyarakat dengan adanya hiburan malam yang mengganggu masyarakat, diusulkan kepada pemerintah, kepada DPR, kemudian kami bikin peraturan daerahnya, izin operasional, peredaran minuman dan segala macam ini sudah diatur di Perda. Itulah fungsi kami, fungsi legislasi atau fungsi peraturan. Selamat datang Pak Haji Singa Ersa Ewangga. Beliau ini yang saya sampaikan, Bapak Haji Singa Ersa Ewangga ini dari Partai Demokrat yang tinggal di Kecamatan Lubiang. Kami lanjutkan. Fungsi DPR yang kedua adalah fungsi budgeting. Fungsi budgeting itu fungsi penganggaran. Kami DPR dengan pemerintah daerah, dengan bupati dalam hal ini melaksanakan tugas fungsi kami, fungsi budgeting, fungsi penganggaran, menyusun anggaran untuk pembiayaan pembangunan, membiayai apa yang menjadi aspirasi melalui musrembang. Itu atas kesepakatan DPR dengan bupati. Tetapi pelaksanaan eksekusi daripada pembangunan yang sudah dibiayai oleh APBD itu ada di tangan eksekutif. Sehingga mohon maaf Pak, sering terjadi kekurang pahaman atau salah paham. Yakin di masyarakat rata-rata yo milih DPR kok nek wis duwe wakil jalur opo-opo mesti ento. Kira-kira seperti itu Pak ya? Ini sama dengan di Bubian, di Padang Ratu, di Anak Ratu aja. Padahal pelaksana pembangunan itu adalah bupati. Kami hanya menyetujui penganggarannya, kami menyetujui poin-poinnya melalui APBD. Sehingga ketika ada aspirasi yang tidak tersalurkan, misalnya jalannya rusak, ini yang pernah pertama biasanya DPR macam-macam, bukan Pak Bupati. Bahkan yang ironis di depan rumah DPR ditanami singkong Pak, ini kan. Padahal atau terlambat, kualitasnya kurang. Baru kami bisa berperan dalam fungsi yang ketiga Pak, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, pelaksanaan APBD, pelaksanaan pembangunan sebagai realisasi daripada APBD itu kami awasi. Nah, sehingga masyarakat karena kami menjadi wakil dari bapak-bapak untuk mengawasi, kalau ada kebijakan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dari pemerintah yang tidak sesuai, itu lapor ke kita, kemudian kita tidak lanjuti. Itulah. Tetapi tidak salah juga Pak Camat, Pak Kakao ketika persepsi harapan daripada masyarakat tertumpuk kepada DPRD, memang kami tempat untuk mengadu tempat apa. Kami tidak punya kewenangan yang berlebih untuk menjawab, untuk merealisasikan apa menjadi harapan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Faktornya karena keterbatasan kewenangan, faktornya karena keterbatasan aturan APBD, dan faktor yang sebenarnya ada karena tidak adanya APBD di Kabupaten Lampung Tengah. Saya kira sementara itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami hadir silaturahmi, perkenalan, kemudian kami ini adalah reses untuk anggaran 2024. Nanti mungkin dari kawan-kawan yang lain akan menambahkan. Untuk sementara kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya reses jaringan aspirasi masyarakat yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Wagimin SAD kepada atau yang mewakili kepadanya disilahkan. Camat Kecamatan Seputiaku yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Sulusuban, dan yang saya hormati perwakilan ataupun kepala kampung dari kampung-kampung yang lain yang hadir pada hari ini.
pamong desa, pamong kampung, dan juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayah beliau sehingga kita bisa hadir di balai desa Sumber ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad yang selalu kita nantikan serta yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu, saya di sini diminta mandu acara yang kaitannya yang sudah memang kita lakukan seperti ini. Jadi kita masuk ke tahapan menampung usulan aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat Sumber terkait anggaran 2024 yang akan datang. Walaupun apa yang disampaikan rekan saya tadi 2023 itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang kemarin di posisi Dapil 5 karena perubahan ini di Dapil 4, dan secara kebetulan Bapak Ibu semua jadwal pemilunya 14 Februari ya Pak ya. Jadi pengesahan anggaran 2024 rancangan anggaran kerja perangkat daerah itu nanti sekitar bulan November Desember. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan berpikir mentang-mentang sudah mau masuk pilihan nanti tidak diperjuangkan. Enggak, kita tetap perjuangkan karena di samping pengawasan, pengesahan serta juga pembuatan peraturan daerah, kita juga wajib untuk memperjuangkan dapil daerah pemilihan. Walaupun pada kenyataannya Bapak Ibu belum pernah milih kami kan gitu ya, tetapi paling tidak kami kan nanti mungkin mencalonkan diri kembali, memperjuangkan aspirasi masyarakat itu menjadi bagian daripada kinerja kami, di mana kami jalan di dalam melaksanakan kerjaan ini memang diamanahkan dalam undang-undang dan juga kami taat terhadap konstitusi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, insyaallah apa yang diaspirasikan Bapak Ibu nanti kita akan tampung dan kita akan melalui gedung DPRD akan kita usulkan ke pemerintah daerah supaya bisa di-cover ke depannya, karena reses ini menjadi bagian daripada alat kelengkapan DPR dan juga bagian daripada tugas kerja kami. Kalau enggak yang seperti ini, kerja yang bagaimana lagi? Dewan itu cuma mengawasi Pak, yang disampaikan Pak Wagimin tadi, mengesahkan dan juga buat perda. Di samping itu ya tentu berjuang untuk dapil masing-masing, karena dukungan Bapak Ibu nanti tetap akan diminta supaya untuk berkontribusi di dalam pemilihan umum ke depannya, bukan begitu ya Pak Haji ya? Jadi silakan monggo dari perwakilan kampung silakan, atau perwakilan dari dusun, mungkin ibu-ibu silakan disampaikan saja, nanti tolong juga sekretariat ditulis ya. Monggo Pak, silakan Pak. Kebetulan kita dari Dapil 5 sekarang bergabung ke Dapil 4. Jadi saya usul untuk melanjutkan pembangunan jalan beton di arah barat, karena ini luar biasa menyambungkan beberapa kecamatan Pak. Ke kanan dia kecamatan Ahmad Haji, ke kiri bisa ke kecamatan Manganduha, Padang Ratu, bahkan
itu jalan lintas kami kalau ke Prisewu, ke Kota Bumi bisa. Jadi usulan kami itu mudah-mudahan bisa dikawal Bapak sekalian. Dari perapatan juga Pak, perapatan Tugu ini ke arah kecamatan Kubuan yang kami usulkan Pak. Yang sangat parah Pak. Mungkin bapak-bapak yang lewat, bapak yang lewat Mahir merasakan sekali Pak, hancur ya Pak. Nah, itu yang saya usulkan Pak. Ini bisa mudah-mudahan bisa terrealisasi. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan yang terhormat, kami izin bersama Pak Kakak. Perkenalkan nama saya India Tifra, Sekretaris Kampung Susuban, sekaligus guru honor Pak SMP Kesan Setiani. Mungkin usulan saya Pak, saya pernah ikut FGD untuk kawasan Susuban dan Teknopark, dan sepengertian saya juga, sepengetahuan saya sudah ada pergub yang nomor 129 tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang kawasan Susuban dan Teknopark. Mungkin kalau ini bisa didorong oleh Bapak Ibu Wakil Dewan yang terhormat untuk segera terrealisasi, kita akan banyak dapat nilai plus, pertama itu yang terlebih adalah fisik Pak, pembangunan. Karena kalau kami kemarin hadir 3 kali kita bertemu di FGD, sekali di Novotel, 2 kali di BBC. Memang luar biasa rencananya mengenai kawasan Susuban dan Teknopark ini. Maka akan ada jalan-jalan primer, jalan-jalan sekunder, jalan tersier, apapun nama jalan itu akan dibangun semua. Jadi kami tidak repot lagi bangun melalui dana desa. Karena dana desa kami ini sangat terbatas sekali. Untuk membangun satu jalan yang peningkatan sejarah beton terinci beton, itu kami belum sanggup Pak. Untuk membangun mulai desa kami ini Pak, Bapak Ibu dilihat atasnya, atapnya, bangunan ini kami masih belum sanggup. Selain itu belum terisi juga rekomendasi Pak Bupati. Jadi mungkin kalau kawasan industri Susuban dan Teknopark ini bisa didorong segera. Karena itu tahun 2022 sampai 2041 kalau nggak salah. Nah ini dipercepat, mungkin kami bisa jadi kota industri Susuban dan Teknopark. Mungkin terima kasih banyak. Itu saja usulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selamat datang kepada Bapak Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk Dapil 5. Maaf, memang sebenarnya kami juga memang belum banyak mengenal Bapak. Tapi saya secara pribadi dengan Pak Wakimin itu SAG itu kenal. Karena saya dulu di Padang Ratu Pak. Ya di Siagung. Jadi dengan Bapak saya ketemu dulu. Cuma Bapak mungkin lupa karena Bapaknya adalah seorang pejabat. Tapi sebenarnya posisi kita sama Pak. Ya posisi kita, saya kebetulan DPR-nya Kampung Susuban Pak. Ya DPR-nya Kampung Susuban namanya BPK, Badan Permusyawaratan Kampung atau Badan Permusyawaratan Desa. Nah kami sama dengan Bapak ini, fungsinya satu adalah fungsi pengawasan, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga fungsi legislasi yang Bapak bukan tadi. Tapi memang belum jalan Pak ini, belum jalan 100% apa yang kata Bapak. Kami tidak, yang mempunyai wewenang penuh itu adalah Bapak Kepala Kampung, sama dengan Bapak dengan Pak Bupati. Oleh sebab itu kami dari BPK Pak, bukan hanya Setiagung aja ya, bukan dari Susuban, untuk seluruh Lampung Tengah Pak, mohon Bapak perhatikan juga terutama masalah kesejahteraan tunjangan ini Pak. Saya termasuk direktur Pak, direktur Biro LBH PA BPDSI ya. Ya, perkumpulan anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Lampung Tengah. Oleh sebab itu kami dari BPD atau BPK melalui kebetulan Bapak anggota DPRD Kabupaten dari Pak Wakimin, Pak Hendi Berizal, Bu Aida. Nah ini yang Bapak Aidi Prayoga termasuk Bapak Sinaga ya.
ya tambah takut lagi, ya tambah takut. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini, yang 5 orang ini akan semakin dekat Pak. Jadi saran saya satu, tolong Bapak Wagimin yang saya kenal, termasuk Bu Ida saya kenal juga, ya tadi tolong itu masalah tunjangan Pak. Karena terus terang aja beda kita di Lampung Tengah ini. Tunjangan BPK di Lampung Tengah cuma hanya ketua itu 500.000, ya. Sementara anggota kami ini cuma 400. Kalau 400.000 sekarang saya 2 hari aja habis. Kenapa? Untuk kondangan. Kondangan ini setiap hari kadang-kadang 5 tempat. Kalau 50 saya, kalau 5 tempat 250. Berarti 2 hari gajinya apa tunjangan BPK itu habis. Lain dengan Pak Wagimin. Pak Wagimin luar biasa, reses saja dapat duit. Kalau kami reses nggak ada duitnya Pak. Kasih tepuk tangan Pak. Terus yang kedua Pak, apa yang dikatakan oleh teman saya dari kaum pemerintahan itu benar Pak. Memang seperti Agung ini tadi Bapak sudah katakan bahwa kita beruntung ya. Bukan si Pak Agung Pak, mohon maaf saya koreksi. Seputih Agung, kebetulan Bapak camatnya Bapak. Nah, ya itu Bapak kenal kan? Nah itu kita dapat itu Pak mudah-mudahan. Tapi Bapak mohon maaf karena Bapaknya Gapil Pak, kami banyak yang belum kenal. Kalau kami sekarang nggak kenal ya. Tapi masyarakat di bawah ini banyak belum kenal Pak. Tapi mudah-mudahan dengan 5 orang ini kebetulan bapak-bapak ini mencalonkan diri sebagai wakil kami, sebagai legislatif di Kabupaten Lampung Tengah. Tolong Pak, ya Sulusuban juga diperhatikan. Ya lebih khusus ini ya untuk Sulusuban atau Seputi Agung ya, terutama masalah pembangunan Pak ya, pembangunan itu. Terus yang ketiga Pak, memang perlu kami di antara kami ini perangkat kampung, BPK, LK, Pak Wagimin ini tolong dilakukan juga dibina Pak. Dari segi materinya, ya materinya perlu dibina juga Pak. Karena saya yakin dan percaya apa yang kata Pak Wagimin, saya jadi anggota DPR kan ya termasuk honornya besar Pak. Mungkin satu ketika honor Bapak ini bisa membantu Sulusuban ya, atau minimal ya seperti itu ya. Termasuk membantu kepala kampungnya baru ini Pak. Alhamdulillah dia terpilih. Tapi kalau dibantu secara materinya Pak, mungkin Bapak ini kumpulkan dibina. Kalau ada pembinaan dari DPR, DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan D4. Mungkin itu saja dari saya Pak. Mohon maaf kurang lebihnya. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu yang hadir di sini tolong selalu ya terjun ke bawah Pak ya. Yang jelas kami itu banyak tidak mengenal Bapak. Rata-rata ya kita mengenalnya Gapil 5, Pak Julius, Pak Marsono, banyak itu ya 12. Tapi untuk Dapil 4 ini berapa tadi Pak? 9, 8 orang. Berarti bapak-bapak yang hadir di sini yang tercantum ini yang akan mencalonkan. Mudah-mudahan kami bisa mendoakan yang pertama ya Pak. Yang pertama kita menanggapi Pak Awaludin ya tadi ya. Jadi beliau ini menjadi apa ya? Kasih pemerintahan kampung Sulusuban ya. Yang diusulkan beliau tadi adalah jalan poros Sulusuban penghubung kecamatan Seputi Agung dan Anak Ratu Haji serta Anak Tuha ya Pak ya. Dan juga yang kedua jalan buah yang ada jembatan gantungnya itu Pak ya. Oh jadi saya coba jawab Bapak Ibu, jalan poros ini memang termasuk juga yang disampaikan dengan Pak Sekretaris Kampung. Kami sudah punya komitmen di gedung DPR bersama-sama kepala daerah. Itu beliau Pak Camat tadi menyampaikan bahwasanya untuk wilayah Lampung Tengah sesuai dengan RT RW yang ada,
kita sudah berkomitmen untuk prioritasnya adalah satu jalan poros penghubung kecamatan, lalu penghubung kampung, seperti itu. Jadi kalau yang di luar itu nanti biar jadi PR Pak Lurah bersama-sama adesi yang ada, dan juga mungkin melalui jalur adesi bisa sampai ke kepala daerah, seperti itu. Jalur poros Usuban ini Bapak Ibu, saya tadi kebetulan beberapa hari yang lalu Pak, saya tinggal di Anak Ratu Haji Pak. Saya lewat kampung Karangjawa terus sampai ke sini, belok kanan ke sini Pak, ke Usuban. Masya Allah Pak, lumayan jalannya Pak. Dan saya tadi pagi juga kebetulan sengaja lewat dari Anak Ratu Haji lewat Lampung Utara. Saya kepingin lewat jembatan gantungnya, dan saya juga lewat kampung apa itu, Mujirayu ya Pak? Ya, Mujirayu Dewa Sakti kalau nggak salah ya. Terus baru ke mana? Ke pasar apa? Ya, Simpang Agung ya, baru ke sini Pajarasri, terus Lusuban. Tapi terus terang Pak ya, bukan saya membanding-bandingkan. Saya melihat ke depan, nanti sepertinya kecamatan yang lain bakal iri melihat kecamatan Seputihan ini. Karena saya lihat dari jalan yang sudah ada dan potensi ke depan dari jumlah penduduk dan mungkin sumber daya alam serta sumber daya manusianya juga, ini akan menjadi salah satu kecamatan terbaik di Dapil 4 nanti. Saya yakin, karena di 5 kecamatan yang ada itu kami orang sana Pak, kami ada di sana. Pada waktu itu kampung tua Pak, kampung tua sejarahnya di barat sana sampai hari ini seperti itu Pak Gini. Nah jadi bukan saya apa ya, ngelem-ngelem masyarakat seperti itu, tidak. Lututnya ya. Jadi saya pribadi, mungkin kawan-kawan sama Pak. Saya lewat tadi dan beberapa hari yang lalu. Kebetulan kami ini kita kupas sedikit Pak. Kalau menurut saya Pak, di zaman dulu masih mudah orang mau berjasa terhadap bangsa ini. Dengan cukup berjuang angkat senjata, mati di medan perang sekalipun, kita mati dengan husnul khotimah. Kita meninggalkan dunia ini, ada yang ditinggalkan. Tetapi dengan jabatan kami ini Pak, insya Allah Pak, kami bukan janji-janji istilahnya. Paling tidak kami punya semacam, kalau mau berjuang ini jalurnya. Mumpung kami punya kebijakan meminta usulan terhadap anggaran yang ada. Kebetulan di tahun ini mungkin saya sampaikan sedikit, anggaran untuk pendidikan dan juga kesehatan itu 327 miliar. Yang tadinya niatnya Pak Bupati mau membangun jalan yang ada ini, tersisa hanya 25 miliar saja, bukan itu Pak Camat ya. Jadi mau membagi uang segitu untuk 28 kecamatan yang ada ini, saya sendiri bisa mikir biar Pak Bupati aja, karena kebijakan ada di beliau. Bukan begitu. Dan Pak Camatnya yang teriak-teriak. Kalau dia dibagi per kecamatan 1 kilometer aja Pak, itu hotmix, nggak kebagian Pak. Karena anggarannya itu jelas. Per 1 kilometer itu sekitar 1,2, bukan begitu Pak Camat? Nah kalau 25 miliar dibagi 1,2, hanya 20 kecamatan. Terus yang 8 kecamatan mau bagaimana? Kan begitu Pak ya. Tetapi jangan putus asa, nanti ada perubahan. Syukur-syukur nanti anggaran yang lain. Jadi saya ini sebetulnya kalau bisa, ya nanti Pak Camat yang nyampaikan Pak. Jadi yang berkaitan dengan ATK, bengek yang terkait kertas, terus kursi meja yang
pengguna itu nanti sama-sama kita perjuangkan terkait 43 UPD yang ada ini, sehingga uang itu enggak dibelanjakan, enggak apa-apa. Karena Lampung Tengah ini kadang-kadang begini Pak, ada anggaran di dinas itu malah gimana caranya cepat selesai, cepat habis. Dan belanjanya nggak keruan nanti yang belanjakan. Maksud saya nggak apa-apa, nanti kan ada perubahan, bisa diajukan di sana di anggaran perubahan, bisa untuk digelontorkan ke jalan dan yang lain-lain. Contoh nih pendidikan, meja, kursi, MCK dan yang bengkai itu nanti kalau sekiranya masih bisa dipakai, nggak usah minta dulu, biarkan itu jadi anggaran tersisa. Nanti Pak Bupati ngambil kebijakan lagi di dana perubahan di November Desember. Nggak ada ceritanya dana itu sia-sia kalau nggak dipakai. Tapi kalau dipakai terus dihambur-hamburkan, ini yang nggak benar kan gitu. Ini mungkin mohon izin ini saya orang Golkar, anak belum buat beliau SDM ya, aku di sini ini Pak Bupati Boglos. Tapi saya di sini bicaranya betul-betul karena memang untuk kepentingan masyarakat banyak kan gitu Pak ya. Terus Pak mohon izin ini Pak Camat, untuk Seputih Agung ini ikon kita apa kecamatan kita ini? Dia mungkin wisata kah? Apakah yang unggulan kecamatan kita? Oh gitu. Jadi dia di RT RW-nya tetap diperkenalkan juga masuk ya Pak. Hortikultura, perkebunan, pertanian gitu. Oh iya. Jadi mungkin hampir mirip-mirip dengan anak Ratu Haji Pak. Ini terus sawah irigasi ada Pak? Nggak ada ya? Oh, jadi ada ya? Kalau di kehidupan nggak ada Pak. Oh. Kalau di kehidupan nggak ada. Seperti aku nggak ada ya? Banyak, sekitar 4.000-an kita. Jadi itu tadi saya katakan tadi, yakin aja Pak Camat. Duluan maju nanti seperti aku ketimbang yang lain-lain. Karena kelihatan ya, termasuk Pak Bupati dan juga jalur ini saya tahu persis, artinya kecamatan. Bentar ya, mungkin dengan kita kan ini pertama kali ini di Seputih Agung masuk ke Dapil 4. Nah, lihat tadi aspirasi dari masyarakat seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ini bagi kami reses pertama di Kecamatan Seputih Agung setelah Kecamatan Seputih Agung oleh KPU dimasukkan menjadi Dapil 4. Seperti halnya reses yang lainnya, bahwa reses hari ini adalah jaring aspirasi. Yang kedua, kami sifatnya perkenalan. Yang ketiga, juga mensosialisasikan. Karena APBD murni sudah Partai Putakan sudah disahkan melalui jaring aspirasi musrembang sebelumnya. Dalam musrembang itu kan terdapat poin-poin pembangunan yang sudah disepakati. Tetapi dengan adanya peraturan dari Menteri Keuangan nomor 512 tentang pengalihan kepada pendidikan dan kesehatan, ini sebuah keniscayaan, maka kita harus ikuti dengan aturan. Di satu sisi memang ada kekecewaan dari masyarakat, tetapi di sisi lain pemerintah menentukan itu karena prioritas kesehatan dan pendidikan adalah prioritas yang utama. Artinya ketika kesehatan diutamakan, masyarakat menginginkan masyarakat yang sehat, pembangunan tetap berjalan. Tetapi kalau pembangunan fisiknya berjalan, masyarakatnya tidak sehat juga tidak balance. Jadi oleh karena itu kami mensosialisasikan itu agar masyarakat tidak paham. Bukan berarti kami sebagai wakil rakyat tidak memperjuangkan itu. Saya kira itu. Mungkin harapannya Pak dengan peraturan baru tersebut, harapan kita seperti apa Pak? Harapan kita mudah-mudahan dengan peraturan baru itu ini selesai di tahun 2023, sehingga tahun 2024 nanti sudah kembali normal, sehingga anggaran yang tersedia untuk infrastruktur, untuk fisik tidak dialihkan lagi. Amanat undang-undang 20% pendidikan tetap, kesehatan penyesuaikan, sehingga lebih banyak fisiknya. Karena untuk Lampung Tengah jujur kebutuhan infrastruktur atau pembangunan fisik ini lebih sangat banyak daripada yang lain. Cukup ya.